Hai, halo semuanya, hai aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan begadang malam ini karena besok kalian beraktivitas kembali. Happy weekday. Seperti biasa, kita mystery reading, membiarkan temanya mengalir dari apa kartu yang berjatuhan. Tapi sebelum reading, kita ritual candle dulu untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Hari ini aku ngeritualin energi cleansing supaya kalian segar besok pagi semua. Mudah-mudahan nyampe telepatinya ke kalian semua. Oke, kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Oke, sebelum reading, aku mau ngucapin selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru saja singgah di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan di channel aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks juga aku ucapkan terima kasih banyak. Buat kalian semua, I love you all, I love you sekebon. Sekedar informasi buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, udah terkumpul lumayan. Awal bulan Juni kita akan berbagi lagi beberapa sembako dari hasil gift and tip yang sudah kalian berikan. Terima kasih banyak ya. Oke, aku mau disclaimer dikit sebelum reading. Jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa saja resonate, bisa juga tidak resonate. Belum tentu resonate semua. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapi readingan ini ya. Bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate bacaannya cocok, tapi jika tidak, ya sudah, di tema lain mungkin lebih cocok. Dibikin simple aja, aku. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi ya. Jadi sambil kita shuffle kartu, cek energi, aku sambil bercerita. Setiap tarot reader itu punya spesifikasinya masing-masing. Ada yang tarotnya khusus zodiak, ya itu hampir semua sih. Ada yang astrologi, ada yang mengutamakan numerologi, ada juga yang mengulik masa lalu, ada juga yang menebak-nebak masa depan, prediksinya untuk melihat siapa yang datang, ciri-ciri ya. Nah, ada juga yang suka berhaluria kayak Mami. Jadi dibawa fun aja, kita berhaluria ya. Sambil kita ngecek orang yang tidak bisa kalian pantau. Itu. Oke, sudah dapat. Konektor atau bottom of the deck energi kalian. Ada yang kangen sama kalian. Six of Cup. Ya. Ada yang merindukan kalian nih kalau aku lihat ya, lagi bernostalgia, lagi banyak mengenang tentang diri kalian kayak readingan kemarin malam. Tapi kalau ini konektornya antara kalian berdua ya, ini kayak terlalu capek salah satunya, kayak ngomong bocah atau terlalu banyak memberi ya, yang satunya banyak menerima. Jadi ini juga ada perbedaan usia, yang satu besar, yang satu kecil. Siapapun itu yang paling punya peranan penting, peranan besar adalah seseorang yang usianya lebih tua. Itu dia. Orangnya suka sama yang romantis-romantis.
Oke, kita lihat energi dia saat ini Nine of One. Aduh, baru mulai udah pakai perban dia, pakai tongkat. Gimana ini? Lagi ada energi recovery atau healing, ya. Lagi mencoba membuka peluang lagi, bangkit, bangun. Jadi kalau kemarin dia mungkin ngeblok, pasang pagar, pasang tembok, sekarang lagi dicabutin satu-satu. Tapi yang lebih jelas sih saat ini dia lagi recovery, lagi healing, lagi penyembuhan. Kemudian di sini ada Queen of Swords, lagi overthinking. Kemarin juga Queen of Swords ya. Lagi overthinking kalau yang aku lihat ya, memikirkan, nggak tahu apa nih yang sedang dia pikirkan ya. Apakah tentang pilihan atau satu tindakan yang mengacu pada kehidupan dia ya. Lagi defensif, membatasi diri, tidak mau terkoneksi dengan banyak orang. Jadi ya tadi, menarik diri atau healingnya kuat sekali. Energi kalian di sini ada Ten of Swords. Nah, kenapa ini? Oh, kalian mau bangkit. Ada Eight of Wands dan ada Ten of Pentacles. Beberapa di antara kalian aku rasa mungkin memang udah waktunya ya. Mungkin kalian mau bangkit. Kalian juga energi healing nih. Lagi pengen melepaskan rasa sakit, rasa luka. Karena di sini ada energi ke babak baru atau sedang menuju ke satu fase, atau lagi banyak komunikasi dengan seseorang, atau memang lagi banyak melakukan perkenalan supaya semakin cepat move on-nya. Banyak yang mengejar target atau value. Kalau secara finansial mungkin kalian udah banyak yang di posisi titik aman, nyaman-nyaman aja. Tapi kalau tentang perasaan sesuai readingan love life, aku lihat kalian lagi mau bermutasi. Kok mutasi? Lagi mau bertransformasi. Mutasi jadi apa kalian? Lagi bertransformasi ya, di sini lagi mau meninggalkan. Itu dia. Oke, kita lihat lagi situasi kalian. Aku tuh kebawa omongan mutasi tadi. Anak-anak aku kepada teriak-teriak di rumah, ada Kiong masuk. Kiong apa bekicot gitulah ya. Karena di rumah ini clean banget, karena si mbaknya tuh kan Sabtu Minggu nggak masuk. Jadi aku sibuk, jadi kita nggak nyapu memang kemarin. Tiba-tiba masuk Kiong, karena rumah kan dekat hutan tuh ada aja deh bak yang sering masuk. Terus canda-canda katanya si Kiongnya mau bermutasi jadi Tuan Putri. Candaan hari Minggu. Oke, di sini ada Cloud. Skip ya cerita. Di tempat aku tuh lagi ada KTT ASEAN ya, gak tahu KTT apa sih, ketat banget. Jadi aku nggak bisa kemana-mana juga karena jalanan banyak ditutup-tutupin. Jadi ya main-main di sini aja sama anak-anak di rumah, nggak turun gunung, nggak naik gunung. Konektornya di sini ada fish ya. Hubungan kamu sama dia ini adalah hubungan bebas, hubungan yang kesana kemari tanpa ada ikatan, tidak mau terikat, tidak mau dibelenggu, tapi melekat ya, ibarat yin dan yang, kalian itu saling menutupi ya, nggak bisa lepas sepertinya, baik itu entah koneksinya, ikatan batinnya, atau pikirannya, atau salah satunya ya, bebas tapi saling membutuhkan. Kemudian ada Cloud ya, hubungannya kayak apa ya, nggak bisa ditebak. Hubungannya tuh kadang-kadang bisa terlihat manis banget, kadang-kadang terlihat asam banget, kadang-kadang terlihat pahit sekali. Jadi kayak nano-nano. Dan kalian juga berdealing sama seseorang tuh yang masih suka percaya dengan yang namanya trust issue. Jadi kemana angin membawa si Cloud tadi, ya dia ke situ arahnya. Ya, lagi-lagi tentang kelabilan atau tidak fokus pada satu tujuan. Kemudian di sini ada Anchor ya, hubungannya berat sekali tapi juga tertancap berat di hati. Ya, ini banyak rintangan yang berat tapi juga hubungannya stuck ya. Ibarat kapal kalau ditaruh jangkar kan diam di tempat, nggak bergerak. Itulah hubungan kalian. Dan kalau kalian ketimpuk jangkar gimana rasanya? Berat, sakit ya kan? Oke, kemudian kebalik. Ada crossroad, hubungan yang penuh dengan pilihan, indecision ya. Hubungan yang belum tahu arahnya mau kemana. Jadi kayak ya tadi, diam-diam lagi stuck aja. Mau ke sini kah, atau kemana. Hubungannya nggak bergerak nih, ay. Ya, kemudian ada Clover, hubungannya indah tapi sesaat. Atau hubungannya terlalu cepat untuk dimulai tapi cepat juga bubarnya. Ada ya.
hubungannya terlalu juga gampang tebar pesona. Oke, kemudian ada bucket di sini ya. Bucket ini juga menggambarkan tentang cinta, kasih, sayang, ya, ketulusan. Tapi nggak tahu apakah ini datangnya dari kedua belah pihak atau hanya salah satu pihak. Ada perbedaan usia lagi, ada perbedaan warna kulit, ada perbedaan-perbedaan yang signifikan seperti itu. Oke, kita lanjut. Apa ini? Oke, di sini ada King of Coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada Page of Coin, masih Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian ada The Devil, Capricorn. Kemudian ada Judgment, Karmic Relationship. Kemudian ada The Sun. Ya, kulihat di sini kalian berhubungan dengan seseorang yang, aku nggak tahu mau ngulik kata-katanya gimana lagi nih. Hampir tiap hari gini-gini aja yang keluar ya. Apa aku stop dulu reading 1 bulan? Ya, King of Pentacle nih. Kalian lagi berdealing sama seseorang yang masih mencari pencapaian, target, value, apalagi segala sesuatu yang menjadi pride, harga diri, harga mati semuanya. Ya, gimana caranya bisa hidup layak, gimana caranya hidup di atas. Ya, tapi walaupun dengan cita-citanya yang besar tadi, kapasitas atau kemampuan dia tuh kayak sulit sekali. Kenapa tadi? Dia nggak membekali dirinya dengan hal-hal positif, ya. Jadi walaupun dia sudah berakar kuat, tapi dia nggak bisa grow up, atau dia nggak bisa bertunas, atau nggak bisa bertumbuh. Dan di sini ada energi menggerogoti, ya. Ini ada pohon yang sampai kering, aku nggak tahu, mungkin kalian digerogoti dari apa nih? Uangnya kah? Perasaannya kah? Atau lain-lainnya, seperti itu, ya. Dia ini kayak apa ya? Kayak aku bikin perumpamaannya gimana? Kayak kudis. Kok jadi kudis sih? Jadi kayak kalau digaruk itu makin gatel, makin melebar gitu, ya. Jadi kayak kalau diajak bicara nyolot, nah nanti kalau udah berantem nanti melebar tuh kemana-mana gitu. Ada gara-gara satu sumber aja tuh nanti masalahnya kemana-mana, merembet-rembet gitu, ya. Kayak efek domino lah gitu. Demi melarikan diri dari pembicaraan tersebut. Nah, ini kalau sudah melarikan diri dari pembicaraan, larinya bisa lama, ngambeknya bisa lama. Seperti itu. Dia orangnya terlalu sensitif sekali. Karena apa? Kalau aku lihat di sini ada background masa lalu yang sulit, ya. Sebenarnya dia punya jiwa old di sini. Tapi gimana ya? Mungkin fisiknya yang old, tapi jiwanya tidak old, ya. Kayak gitu. Orangnya masih ruwet dengan beban hidup, beban pikiran, atau keinginan-keinginan. Orangnya suka borong masalah. Ya. Kemudian di sini dengan Page of Coin, ya. Whatever apapun yang terjadi antara kalian, aku lihat ada sedikit penyesalan di dalam diri dia, ya. Ada hal-hal yang mungkin tadi jadi perenungan. Apapun yang sudah dia lakukan, apapun yang sudah dia lewatin, sepertinya kayak ada sedikit kesadaran, ya. Makanya tadi ada energi healing. Page of Pentacles juga di sini kalau yang aku lihat ini ya childish banget, suka ngambekan. Tadi juga udah terlihat suka ngambekan. Kemudian di sini juga kayak orangnya gini ya. Misalnya dia sudah melakukan satu nih cetak deh, ya dia membuat satu tarot, dia nyetak tarot. Kalau dia sudah bikin ini, maka dia akan saklek di sini aja. Dia nggak bisa melakukan pengembangan diri, nggak bisa mengupgrade atau nggak bisa mengikut perkembangan zaman sekarang. Gadget sudah makin canggih, ya, perkembangan udah makin meningkat. Dia nggak, jadi dia ada di situ aja. Kenapa? Susah keluar dari satu zona nyaman itu, ya. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan sesuatu, ya itu aja.
nggak akan berkembang, ya. Makanya kadang-kadang beberapa di antara mereka suka kerepotan sendiri nih. Bahkan mungkin kalaupun kerja suka clash sama rekannya, pendapatnya aja yang mau didengar. Jadi bukan kepada kalian aja, di lingkungannya juga gitu. Beberapa di antara mereka adalah orang-orang yang mungkin saja pernah kabur dari rumah atau pernah punya masalah besar sama keluarganya. Susah akur, ya. Oke, kemudian sini ada devil, punya adiksi yang kurang baik, ya. Adiksinya ini terlalu berlebihan dengan ke arah yang situ-situ aja. Tuh tadi. Jadi kalau misalnya dia, sorry to say, kecanduan sesuatu, main game terus, nggak inget makan, nggak inget kamu, nggak inget yang lain-lain, mandi juga mungkin jarang. Ada yang ketagihan kayak mungkin ya narkoba, ya gitu-gitu aja, atau ketagihan sebagai player, akhirnya seneng gonta-ganti pasangan. Adiksi-adiksi yang melekat di dalam diri dia tuh kayak itu salah satu pembuktian dari masa lalu yang tidak terpenuhi. Jadi mungkin dulu inner child-nya nggak keluar, ya. Mungkin dia dulu kepengen, misalnya lah, kita ambil sisi positif deh, jangan kasih contoh yang negatif, ya. Misalnya dulu dia seneng nih baca komik gitu ya. Tiba-tiba zaman dulu mungkin dia nggak mampu beli komik. Dia cuman mampu nyewa atau pinjem punya teman. Nah, ada satu momentum ketika dia ngerasa dia mampu, maka dia akan beli itu secara impulsif. Begitu juga dengan hal-hal yang lain. Tapi circle-nya di situ-situ aja, ya. Ada ketagihan-ketagihan yang nggak bisa dia lepaskan apapun itu. Emosinya juga nggak terkontrol. Tadi kemudian suka marah, nanti lagi baik-baik gitu, lagi diem ya diem, sampai kadang-kadang kamu tuh nggak kenal dia itu seperti apa sih sebenarnya karakternya, latar belakangnya, atau banyak rahasia yang dia sembunyikan, ya. Oke, kemudian ada judgment di karmic relationship antara kamu sama dia. Beberapa juga mungkin ada yang memang hubungannya pernah berumah tangga, atau saat ini lagi berupaya, entah ini mediasi, entah ketok palu, ya. Ini juga ada kaitan anak, entah ini izin restu anak jika yang single parent, ya, atau ada kaitan nafkah anak, atau memang ya kekanak-kanakan. Yang jelas ada unsur anak dalam hubungan kalian. Seperti itu, ya. Tapi paling besar kalau aku lihat, kalau dia sudah berkeluarga, sedikit banyak tanggung jawab ke anaknya lumayan besar. Dalam artian dia takut karma ke anak gitu, ya. Tapi itu hanya segelintir, ya, nggak semua. Karena aku tahu ada beberapa juga ditinggalkan kalian bersama anak kalian, tapi juga tidak dinafkahin. Oke, kemudian di sini ada the sun, ya. Capek kamu memberi cahaya sama dia, ya. Dia tetap memberikan kegelapan sama kamu. Gimana coba kamu menerangi dia tapi di daerah atau di situasi yang sulit untuk bisa mendapatkan terang tersebut. Karena apa? Selalu tertutup sama cloudy tadi. Itu, ya. Jadi kayak seberapa banyak pun yang kamu korbankan, seberapa banyak pun yang kamu perjuangkan, yang kamu berikan unconditional love, ya. Apapun lah ketulusan-ketulusan yang kamu berikan, akhirnya kayak kurang dihargain, atau kurang dilihat, atau kurang dipandang, ya. Padahal kamu tuh sudah silau loh, shiny ibaratnya. Kamu udah terang di dalam kehidupan dia. Tapi kayak kamu nggak terlihat di mata dia. Itu dia kayak punya dunia sendiri, kayak punya jiwa sendiri, atau kayak punya keasikan sendiri nih, devil tadi. Itu, ya. Ini paling banyak ya energinya di sini sih, aku lihat dua ini. Banyak yang dimanfaatkan secara materi atau finansial. Jadi artinya mungkin dia sama kamu hanya mencoba untuk bersenang-senang. Atau kalaupun tadi awalnya ada niat tulus, tapi banyak sekali terjadi perubahan-perubahan. Melihat ada potensi yang bisa dia manfaatin dari kamu, dia coba, tapi ternyata ada ketidakberhasilan. Atau bahkan terjadi yang namanya silau mata. Lupa pada konsep awal yang dimana mungkin pengen tulus, pengen setia, pengen jalan benar-benar sampai di hari tua. Itu, ya. Sebentar ya, ay, kok panas banget. Oke, kemudian di sini ada Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, menghadirkan situasi third party, mengabaikan kamu, ya, meninggalkan kamu. Kalau yang sudah punya anak atau yang pernah berkeluarga, yaitu meninggalkan kamu dengan buah hatimu.
Tapi nggak semua ya. Yang jelas di sini ada third party yang dia lakukan. Dan third party itu ingat, tidak melulu tentang sosok lawan jenis atau sosok yang ditaksir. Third party itu bisa jadi keluarga, ya, finansial, teman-teman, atau tadi kegilaannya sendiri. Aku aja dibilang punya third party loh sama si papi kalian. Mami lagi sama third party-nya tuh di meja tarot. Third party aku tarot katanya. Seven of coin, Virgo, Taurus, Capricorn. Ada aja. Jadi third party-nya aku tuh kerjaan. Aku suka sekali ngublek-ngublek kerjaan. Ada Three of Coin. Wah, kuat banget nih Virgo, Taurus, Capricorn. Tadi ini apa? Seven of Coin. Aku jarang pakai kartu ini, jadi nggak terlalu hafal gambarnya ya. Jatuh. Oh, ini dia. Ada Temperance, Sagittarius. Energi kalian secara keseluruhan di sini ada The Magician. Ada dualitas. Ada yang sedang berupaya untuk memulai satu babak baru dalam kehidupan kalian. Tapi juga ada yang sedang memulai babak baru dalam artian ini adalah sebuah pancingan, ya. Ada yang ingin kamu lihat dengan perubahan-perubahan yang kamu lakukan, ya. Supaya kamu lihat dia keluar nggak nih dari sarangnya, dia keluar nggak untuk memperhatikan kamu, ada kecemburuan nggak, ada ini nggak, ada itu nggak, seperti itu. Ada juga yang memang benar-benar pure, benar-benar sudah pengen memulai babak baru dalam kehidupannya. Dan sorry to say, mungkin ada cuma beberapa orang yang nonton di sini mungkin ya masih membawa kekesalan atau dendam kepada diri dia. Ingat ya, beberapa orang. Jangan nanti aku nggak yami. Beberapa orang atau segelintir orang yang masih mungkin saja menggunakan pihak ketiga untuk menarik energi dia. Yang nggak tahu apakah kalian menggunakan paranormal, telepati, loa atau apapun juga, hanya untuk bisa menarik dia supaya kembali kepada kalian itu. Ya. Oke, di sini kalau yang aku lihat ya, ada situasi kayak merencanakan suatu pergerakan di dalam diri dia terkait koneksinya sama kamu. Ya, jadi tadi ada kesadaran-kesadaran tentang apapun kesalahan yang sudah dia lakukan terhadap diri kamu. Di sini kayak aku tuh kayaknya harus melakukan sesuatu deh, entah ini berbaikan, entah ini berdamai, atau sekedar ya yang sepele lah, silaturahmi seperti itu. Tapi sepertinya tidak terlalu terburu-buru. Jadi kayak dia ini masih dalam situasi kayak terjebak di satu zona yang sulit sekali untuk dia lepaskan. Itu tentang ego dalam diri dia. Jadi kayak ada keputusan yang ingin dia buat sekalipun dia lebih memilih kayak ya let it flow aja deh, nunggu kata semesta aja deh, apa kata takdir aja deh. Kalau memang nanti ketemu mendadak, entah nanti harus begini-begini, ya sudah mengalir aja, apa yang keluar dari mulut, apa yang bisa dikatakan ya itu dikatakan, seperti itu, ya. Jadi kayak penyesalannya tuh kayak membawa dia tuh kayak apa ya? Sadar dia di sini tentang kesalahan yang sudah dia lakukan, tapi kayak nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh. Ya kayak terkurung dalam satu situasi yang membuat dia tuh nggak bisa maju itu, ya. Sadar pernah melukai kamu, sadar pernah membuat kamu dihadapkan dengan situasi kerugian, entah ini kerugian materi atau kerugian waktu. Membuat kamu kayak lonely, sendirian, terkurung dalam satu zona yang tidak nyaman, ya. Membuat kamu menunggu dia beberapa waktu atau bahkan sudah lama, tapi waktu demi waktu berganti, tapi juga nggak ada kunjung datang. Di sini juga ada kesadaran dalam diri dia. Mungkin beberapa di antara mereka memang merencanakan yang awalnya kenal, dekat, manis, ya. Tadi potensi yang bisa dimiliki dari sesuatu yang dia lihat. Mungkin kalian banyak yang terlalu jujur ketika menjalin hubungan, sudah merasa sayang, sudah merasa cocok, cerita semua. Aku punya ini, aku punya itu, aku bisa ini, aku bisa itu, aku punya bla 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 bla. Akhirnya dia silau dan dia melihat, oh kayaknya nih kesempatan deh. Kenapa nggak digunain gitu? Mungkin maksudnya nggak memanfaatin, ya, tapi ujung-ujungnya kamu merasa itu dimanfaatin. Ya jatuhnya memanfaatkan juga lah. Seperti itu, ya.
Ini hubungannya dingin, frozen juga ya. Kalau aku lihat hubungannya kayak nunggu-nunggu tapi nggak ada kejelasan. PHP-nya banyak, rencananya banyak, planningnya banyak, tapi jarang ada yang bisa terrealisasi. Seperti itu. Penuh dengan hambatan, penuh dengan rintangan, ya. Dan dia sadar, dia sudah melakukan itu. Ini tentang kesadaran tadi, tapi nggak bisa berbuat apa-apa, ya. Three of Coin juga di sini kalau aku lihat ada keinginan dalam diri dia untuk bertemu, lagi-lagi dia tahan, ya. Dia mengurung diri, nggak berani keluar, nggak berani menghadirkan wajahnya, bertatap muka sama kamu. Jadi kayak lebih kepada diam aja deh, nahan diri lagi, ya. Ini juga beberapa di antara mereka ada yang energinya kehilangan. Jadi mungkin hampir kayak kemarin nih ya, ada dampak negatif. Biasa kan Three of Pentacles itu dia bentuknya gini kan, tapi sekarang bentuknya ke bawah. Artinya ada loss, ada kehilangan-kehilangan, atau katakanlah mungkin dia jadi tidak sebahagia dulu lagi. Seperti itu. Kemudian sini ada Temperance ya. Lagi banyak keluh kesah yang sedang dia lakukan saat ini. Entah ini kepada teman-temannya atau kepada siapapun yang bisa dia ceritakan. Tapi sepertinya juga teman-temannya nggak bisa bantu, ya. Karena sebanyak apapun dia cerita, dia curhat, ya cuma dapat omongan mungkin, ya lu sih ninggalin dia, ya kamu sih ego, paling digituin aja, ya. Jadi kayak bahkan ada beberapa mungkin kalaupun curhat ke teman-temannya justru malah diomelin atau kayak dikasih wejangan gitu ya. Makanya jangan begini, jangan begitu, sadar itu. Jadi apa nih temanya? Dia sadar bahwa apa ya, perpisahan kalian atau keributan kalian atau kesalahan itulah ya, dia sadar banget kesalahan itu sumbernya memang dari dia itu. Jadi bukan dari kamu nggak salah. Ya mungkin adalah salahnya gitu ya, namanya orang hidup nggak mungkin nggak ada salah gitu. Atau mungkin kalian yang memancing dulu, memulai dulu, bisa jadi. Tapi dia terlalu menggembar-gemborkan itu dengan sisi devil dalam dirinya. Oke, kita lihat ya. Sebenarnya apa sih ya, kesalahan apa sih yang dia sadari? Kesalahan apa yang dia buat ke kamu yang membuat dia sadar itu? Langsung jatuh. Di sini ada Three of Coin, double. Ya. Kesalahan yang dia sadari adalah ya, satu, memanfaatkan kamu hanya untuk kepentingan pribadinya atau hanya untuk kesenangan dia. Ya ada juga kesalahan yang dia sadari adalah dia ketemu sama seseorang di belakang kamu. Virgo, Taurus, Capricorn. Dia menghadirkan third party juga, diam-diam membuat satu batasan tapi dia keluar jalur. Kemudian ada Nine of Swords ya. Dia sadar banget kalau dia sudah menyakiti perasaan kamu, sudah membuat kamu overthinking selama ini, sudah membuat kamu negative thinking juga. Dan beberapa mungkin dia juga sadar kalau beberapa di antara mereka itu membuat kamu kayak sedikit terguncang dengan adanya shocking moment yang dia hadirkan. Mental health kamu juga dia tahu banget bahwa apa yang dia lakukan itu tuh bukan main-main sakitnya. Sakitnya tuh di sini. Kemudian ada Queen of Swords ya. Kesadaran dia tentang kesalahan yang dia lakukan adalah mengabaikan kamu. Ya, sibuk dengan dirinya sendiri, defensif ya, atau suka marah-marah, atau tadi suka mengikut kemana arah mata angin. Keras kepala, nggak bisa diatur. Mungkin ya wajar sih, semua manusia nggak mau juga diatur. Tapi maksudnya minimal ada hal-hal yang kamu tuh yuk hati-hati, kamu tuh gini-gini. Itu selalu dianggap mungkin kamu cerewet sama dia. Gemini, Libra, Aquarius. Keluar 3, kita bacakan saja. Kemudian ada Ten of Coin, keluar lagi Ten of Coin. Ya, kesalahan, kesadaran
Ya, dia sadar sudah melakukan kesalahan atau kesalahannya sumbernya dari dia itu karena dia memanfaatkan kamu. Ya, dia mengambil banyak hal dari diri kamu. Entah itu kebahagiaan, entah itu materi, entah itu harta benda, pinjaman, hutang piutang, yang jelas ada sesuatu yang tertunda, menggantung, ya, yang dia sebenarnya harus lunasin. Entah ini hutang janji atau memang hutang secara harfiah dalam bentuk materi. Virgo, Taurus, Capricorn, kemudian ada The Lovers, ya. Kesalahan dia juga di sini ya adalah tentang nggak kuat dalam mencintai, seperti itu. Nggak pandai merawat cinta, nggak pandai merawat kasih sayang, nggak sabar dalam menjalin suatu hubungan, seperti itu. Ini ada gambar pohon yang berduri, artinya ketulusan dia selama ini ya memang menyakitkan, cinta dia, sayang dia, atau bahkan kehadiran dia sangat menyakitkan, ya. Bisa menusuk kamu kapanpun saja kalau kamu tidak berhati-hati. Kalau kamu sudah merasa tertusuk, ya berarti kamu kurang berhati-hati sama dia selama ini. Ada cinta tapi nggak tulus. Artinya cinta dia itu mesti ada effort. Cintanya pakai sumbangsih. Aku akan memberikan ketulusanku, kasih sayangku, tapi kamu beri apa ke aku? Gitu. Gemini, ya. Kemudian ada Ten of Wands, ini dia. Sadar dia sudah menghadirkan beban berat dalam kehidupan kamu. Dia tahu banget kok apa yang dia lakukan ke kamu tuh membuat kamu jadi kayak terpukul, atau itu benar-benar membuat kamu kayak harus ketimpuk beban banyak. Ya, beban kembali lagi kepada kalian, beban pikiran kah, beban mental kah, beban trauma kah, beban fisik kah, atau beban berat badan. Enggak lah, canda ya. Itu dia. Oke, kan kita udah tahu nih ya tentang kesadaran dia, dia menyadari kesalahan itu sumbernya dari dia. Kita lihat kira-kira ada tindakan nggak sih dari diri dia, entah ini minimal aja menyatakan permintaan maaf ya. Kita nggak usah cek perasaan ya, kemarin udah. Walaupun bisa aja sih kemarin mungkin dengan orang yang beda. Tapi di sini secara garis besar perasaannya menyesal. Kesadaran. Kira-kira ada tindakan nggak sih dari diri dia terkait dengan kesadaran dia ini? Oke, di sini ada King of Wands, ya, lagi mencoba untuk memperbaiki diri, mapping juga. Mapping artinya dia udah tahu mungkin kamu di mana, tapi kayak masih mapping tuh gimana ceritanya? Ya, masih membuat peta dulu. Memberanikan diri artinya ya. Jadi dia lagi kayak ngatur ancar-ancar. Kalau datang nanti basa-basinya apa ya? Babinya apa ya? Bahasa bibirnya gitu. Ya, jadi juga di sini dia lagi mencoba memperbaiki diri, entah itu secara fisik atau secara spiritual atau secara batin. Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian ada The Sun. Dia lagi butuh pencerahan nih kalau aku lihat ya. Lagi bisa dikatakan sebenarnya tindakannya pengen sih new beginning, awal mula baru, tapi kayak masih agak sedikit tertutupi. Tertutupi itu dalam artian apa? Kayak mungkin malu, segan, atau memang kayak masih ego sih kayaknya udah nggak terlalu sih ya, tapi memang masih ada gitu. Cuman kayak keberaniannya itu kayak masih ada halangan deh untuk dia maju. Padahal dia sebenarnya pengen nih new beginning. King of Wands juga menggambarkan tentang dia masih punya ketertarikan sama kamu ya. Cuman gimana gitu, masih belum berani. Udah rindu juga. Udah rindu akan kehangatan kamu, tapi masih tertutupi. Ini ibaratnya desainnya tertutup pohon. Jadi ya udah silau, nggak silau sih, terhambat. Oke, kemudian di sini ada Two of Wands ya. Tindakan dia masih mempertimbangkan, masih cap-cip-cup. Om Pimpa dulu. Rencananya sudah kuat, tinggal actionnya sih kalau aku lihat lemot ya. Aries, Leo, Sagittarius lagi kayak mempertimbangkan keberanian. Apapun lah alasan dia, ya nggak harus keberanian, nggak harus ini, nggak harus itu. Pasti dia punya alasan tertentu kenapa sampai untuk datang ke kamu aja delay. Ya nggak tahu dia naik pesawat apa misalnya, atau naik sampan, apa naik Lion yang suka delay misalnya, ya kan? Kemudian sini ada The Fool ya.
Tindakannya yang aku lihat pengen maju nih, pengen babak baru, pengen new beginning. Tapi kok ya pengen-pengen doang ya yang terlihat ya. Nggak ada pergerakan, ay. Kuda mana kuda? Nggak ada kuda. Oke, nih lagi milih-milih lagi ya. Di sini ada Four of Cup ya, Four of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Tindakan dia masih diam di tempat nih, masih pimpa lagi, kayak masih milih-milih waktu yang tepat mungkin, milih kata-kata yang tepat mungkin, atau milih sesuatu ya. Ibaratnya kayak misalnya temannya udah kasih masukan sekalipun, atau orang terdekatnya, udah maju aja, ntar dulu deh. Ya, jadi kayak dia masih mempertimbangkan ini apa ini apa ini apa ini, dengan cara ini apa cara ini apa cara ini. Sampai kapan mau kayak gitu ya. Jadi kalau tentang tindakan yang aku lihat di sini masih pasif ya. Jadi kayak pergerakannya masih kurang. Niatnya sudah besar, sudah kuat, walaupun cuma sekedar say hi atau silaturahmi, tapi actionnya nggak terlihat di sini. Jadi banyak-banyak bersabarlah kalian kalau yang sedang menunggu. Kalau yang nggak menunggu nggak apa-apa, kita enjoy aja reading ya. Oke, bottom of the deck energi dia Page of Coin. Tuh kan ada penyesalan, ingin menyatakan, ingin menyampaikan, entah ini permintaan maaf, permintaan damai, atau permintaan koin. Koinku habis katanya, bagi dong gitu. Oke, kita cek zodiak ya. Jadi itu ya sudah terlihat. Aduh. Ada Taurus, Scorpio, Pisces, Virgo, Capricorn. Ini banyak energi Leo. Orang-orang yang kemakan sama omongan sendiri, ketelak sama ludah sendiri. Aries. Jadi mungkin ini yang agak sulit membuat dia maju ya. Jadi kayak dia udah ngucapin sumpah serapah, nggak mau aku datang lagi gini gitu. Nanti kalau datang lagi, aduh malu nih, dibodoh-bodohin pula nanti aku. Dibego-begoin pula aku datang lagi gitu. O E F A C T P N Y B V. Angka yang terkoneksi antara kamu dan dia 21, 24, 15, 9, 2, 14, 16, 10, 8, 3. Bottom of the deck-nya 20. Buku mana? Ini dia. Astaga. Kita masih membaca buku tentang seni merawat sanubari. Kita masuk ke halaman 183 sama 184. Pendek soalnya. Bolehkah sekali saja kau renungkan semua resah agar hatimu menjadi pasrah. Renungkan semua salah agar jalanmu kembali terarah. Renungkan semua tawa agar hidupmu merasakan merdeka. Buatlah duniamu benar-benar hidup untuk dirimu, karena apa yang menjadi keinginan akan menjadi kenangan suatu saat nanti. Kepada dunia yang tidak berdosa, hanya saja kita terlalu mudah berburuk sangka. Kita terlalu rakus akan keduniawian sampai akhirnya kita terlelap dalam kegelapan. Kita terlalu pusing akan kemungkinan sampai kita pun bingung untuk melakukan perencanaan. Kita terlalu lemah akan kegagalan sampai pada waktunya kita takut menampakkan harapan. Dunia tidak berdosa, kita yang terlalu menginginkan banyak hal di luar kemampuan kita. Itu dia aku semua readingan kita malam ini. Aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.